Sekarang kita akan melakukan pre-processing pakai Agisoft. Yang sebelumnya kita kemarin pakai DJI Terra, sekarang kita pakai Agisoft, di mana dia untuk softwarenya sendiri dia lebih lebih support untuk komputer-komputer yang nggak ada VGA tambahan atau yang misalnya nggak ada Nvidia-nya, itu dia masih bisa dipakai, cuma memang agak lebih lama aja untuk processingnya. Seperti itu. Sama dia minusnya untuk Agisoft ini dia kurang bisa agak lebih sedikit menunya agak sedikit rumit gitulah. Sama nggak bisa langsung jadi satu. Apabila kita kan kalau pakai DJI Terra kemarin tuh kita untuk ekspor band red, band green, band near itu kan udah otomatis kita klik satu tombol aja udah ke ekspor semuanya ya. Kalau ini kita nanti satu-satu. Oke, pertama kita buka Agisoft-nya. Dia pertama tampilannya seperti ini. Yang di sebelah sini ini nanti untuk preview modelnya. Lalu apabila kita klik di sini akan preview mapnya nanti untuk ortho mosaiknya. Lalu di sini workspace-nya, Chang ini kayak kurang lebih kayak grup layernya. Nanti kita pakai Chang ini untuk memisahkan foto RGB, foto near, foto R, foto G, sama foto RE. Jadi kita pertama buat dulu Changnya. Ini Chang 1 udah ada otomatis biasanya. Kita rename dulu. Rename kita ganti RGB. Ini kita nanti hari ini coba NDVI dulu aja. Jadi yang kita pakai near sama R dulu, biar nanti nggak terlalu lama untuk prosesnya. Jadi kita satunya ganti near, rename, sama add Chang lagi, diklik kanan, add Chang, lalu rename R. Setelah itu klik dua kali yang RGB, kita import dulu RGB filenya, diklik kanan RGB, lalu klik klik add foto. Kemarin kita udah pindahin datanya ya dari drone ke laptop. Ini kita coba pakai salah satu yang Angel Traveler. Ini masukin semua yang D gini. Ini mungkin kan fotonya nggak terlalu banyak ya. Tips dari aku, kita bisa search saja. Kan ini akhirannya ada akhiran D untuk RGB, ada akhiran G untuk green, near untuk near infrared, R sama RE. Jadi kalau misalnya kita mau import yang RGB aja, kita klik underscore D gitu. Nah, nanti kan akan muncul yang RGB semua nih. Lalu klik Ctrl A untuk select semua, lalu open. Nah, ini dia udah ke import semua. Lalu kita ke yang near, diklik kanan, add photo, di folder Angel Traveler kita ganti ininya near, di search. Nah, yang near kita masukkan semua. Lalu untuk R juga sama, R-nya kita add foto. Kita di sini cari R. Cuma biasanya untuk R ini agak tricky-nya dia jadi satu sama RE biasanya. Kalau mungkin nggak banyak bisa kita select satu-satu atau kita bikin folder baru. Kita bikin folder R sama folder RE. Jadi di luar kita search R dulu, kita import semua, R sama RE semua jadi satu, nggak apa-apa. Kita copy. Setelah itu kita masukkan ke folder yang R. Nah, setelah tergabung yang R sama RE, kita search RE. Nah, kan kepilih semua RE, lalu kita cut. Kita cut lalu pindah ke folder RE, kita paste. Nah, nanti di folder R ini isinya cuma yang R aja. Gitu. Jadi bisa kita langsung import dari folder R ini, Ctrl A lalu di open. Sudah muncul, juga pastikan untuk jumlah fotonya sama, dia 15 foto, 15 foto, 15 foto. Kalau misalnya ada yang kurang berarti ada yang kelewatan belum diselect. Gitu.
Oke, pertama kita olah dulu yang RGB. Pertama, kita ke workflow. Iya, di workflow ini align foto. Align foto, lalu kita ini untuk akurasinya kita bisa pilih yang highest, itu untuk akurasi maksimum, tapi dia lebih lama untuk processingnya. Tapi karena kita fotonya nggak terlalu banyak, kita nggak apa-apa pakai yang highest saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, oke, setelah kita klik OK, dia udah muncul aero triangulation-nya. Oke. Aero triangulation. Betul, triangulation. Setelah itu kita ke tools. Kita optimize kamera dulu. Supaya nanti hasil-hasilnya dia nggak antar band itu nggak terlalu banyak bergeser. Nah, ini pastikan mungkin nanti aku kasih screenshotnya, ini apa aja yang perlu dicentang. Ini centang pokoknya totalnya ada 7. Ya. Setelah aero tadi itu apa? Oh, ini setelah iya tools di tools, lalu di optimize kamera. Setelah itu kita klik OK. Setelah diklik OK, kita balik lagi ke workflow, lalu build model. Build model ini juga nggak ada yang perlu diganti. Mungkin face count ini bisa kita atur juga, kalau mau pengolahannya lebih cepat bisa kita low. Tapi untuk yang bagus kita pilih yang high. Setelah itu kita klik OK. Nah, dia udah jadi dasaran untuk ortomosaiknya nanti. Dia ini tinggi-tingginya ada pohon, ada bangunan seperti itu. Setelah build model, selanjutnya kita build point cloud. Setelah itu untuk build point cloud-nya, untuk source datanya kita pakai yang depth map, sama quality-nya kita bisa pilih pakai yang ultra high sampai yang lowest. Itu juga tergantung kualitas yang kita inginkan. Setelah itu kita klik OK. Setelah udah build point cloud, kita nextnya ke build orthomosaic. Iya. Tulisan ini, build orthomosaic. Oke, kita klik. Ini surface-nya kita ikut yang model. Lalu untuk modenya kita pastiin juga yang pakai mosaik. Setelah itu kita klik OK. Oh, ini kalau misal muncul kayak gini, ini minta di save dulu projectnya sebelum kita build orthonya. Sebelumnya kita klik file, kita save. Build ortho tadi dia belum di save projectnya, jadi minta di save dulu. Kita save dulu projectnya. Traveler. Save projectnya traveler. Nah, ya baru kita build ulang si ininya, orthomosaiknya. Itu kalau keluar ini aja, kalau udah keluar notifnya kayak tadi, save project before processing. Nah, ini apa aja Ini kita pilih yang surface-nya pakai model. Surface-nya model. Lalu blending mode-nya kita pakai yang mosaik. Sama ini yang enable whole filling ini juga dicentang. Blending mosaik ya? Iya. Apa yang tadi bintang? Itu enable whole filling. Iya. Setelah itu kalau udah diklik OK.
Kita tunggu lagi. Nanti akan ada evaluasinya dan nanti teman-teman akan ngerjain pilihan gambar. Nah, setelah itu untuk previewnya bisa kita lihat di tab ortho ini. Nah, sudah jadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sama kekurangannya kalau di Agisoft ini, dia akan terolah semuanya melebihi dari area yang udah kita tentukan di drone. Nah, minusnya, kenapa? Motongnya kalau ini biasanya dari ini sih, aku dari ArcGIS-nya langsung. Nah, jadi akhirnya biasanya pinggir-pinggir ini dia ketarik-tarik gitu. Ya. Minusnya. Kalau di DJI Terra dia, nah udah pas sesuai misinya aja. Gitu. Itu lebih karena margin kan? Kenapa? Karena margin itu kan? Meskipun nggak kita tambahin margin pun juga kayak gitu. Dia otomatis. Otomatis ya. Semua fotonya akan dipakai. Gitu. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke yang near juga sama stepnya. Kita klik 2 kali near-nya. Setelah itu kita ke workflow, ke align foto. Ini highest semua, terus setelah itu oke. Dan usahain juga setiap bandnya jangan beda-beda settingannya, pastiin sama semua. Kalau misalnya satu pakai highest, yang lain juga pakai highest juga. Setelah itu, setelah di align foto, kita ke tools, kita ke optimize kamera, settingannya juga sama. Kita klik OK. Setelah itu kita build model. Oke, kita pakai yang high. Klik OK. Udah jadi. Setelah itu ke workflow kita. Setelah itu ke point cloud. Kita klik OK lagi. Pastiin settingannya juga sama kayak tadi. Tadi tuh ada Setelah point cloud kita ke build ortho mosaic. Kalau udah, mungkin kalau misalnya kita pas klik ortho, kenapa kok hitam gini? Nggak apa-apa, nanti setelah diekspor, nanti hasilnya akan kelihatan. Kalau di sini emang nggak kelihatan dia. Gitu. Nanti ketika kita ekspor, kita lihat di ArcGIS nanti baru kelihatan. Oke, yang R juga sama. Kita align dulu, setelah itu klik OK. Setelah itu ke tools lagi, kamera, optimize kamera. Klik OK. Ke workflow, build model. Sama, OK. Setelah build model, kita ke point cloud, depth map, ultra high. Oke. Setelah itu kita ke this point cloud, ke ortho mosaic. Klik OK lagi. Oke. Kalau udah, kita ekspor image-nya di chunk-nya ini diklik kanan. Kita ke export, lalu export ortho mosaic. Kita bikin folder baru aja, result RGB. Kita save. Setelah itu ini kompresinya bisa kita matiin aja biar hasilnya bagus di TIFF-nya. Setelah itu kita klik OK. Kalau udah, kita ulang juga untuk near-nya, diklik 2 kali di kanan lalu di export. Export ortho mosaic. Kita result near. Save.
Ini juga sama settingannya, jangan sampai beda-beda. R juga sama. Kita ekspor auto mosaik. Ini juga non. Oke, udah ke ekspor semua, bisa kita lihat di folder tadi aku masukkan namanya folder training. Di result, nah ini. Udah nggak hitam lagi yang kayak di preview. Oke, setelah itu kita ke ArcGIS. Oke, kita bikin baru aja projectnya. Sorry. ArcGIS. Ketika buka pertama, kita akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa pakai project yang udah pernah kita bikin atau kita bikin project baru dengan klik map. Kita namain projectnya training. Lalu kita taruh projectnya ada di tempat kita tadi atau bebas bisa taruh di mana aja. Kita ke training. Oke. Lalu klik OK. Setelah udah keluar petanya kayak gini, kita ke map, kita import data fotonya tadi, kita cari di foldernya, kita ke DSR, kita ke training, result. Nah, ini kita bisa lihat ada 3, kita bisa import semuanya, klik OK. Tunggu dulu. Sudah tampil di sini. Kita bisa cek dulu datanya. Nah, udah keluar semua. Seperti yang aku ajarin kemarin, kita ke analisis, lalu ke raster function, terus kita cari search kalkulator. Ini variabel satunya kita set ke near dan variabel 2-nya kita set ke R. Ini bebas, bisa dibalik aja kalau mau, tapi sebenarnya sama aja sih, nggak apa-apa. Jadi 1 min 2 atau near min red per 1 tambah 2. Setelah itu kita klik create new layer. Udah jadi ini layernya. Kita bisa ubah bandnya, bisa ubah warna-warnanya. Color scheme-nya bisa kita ganti ke misalnya ini. Atau ini biasanya gampang dilihat. Nah. Kurang lebih bisa kita bandingin juga. Warna merah ini yang NDVI-nya bagus dan warna hijau dia agak sedikit berkurang nilai NDVI-nya. Bisa kita lihat. Itu paling tinggi berapa? Apanya? Di situ warnanya yang indexnya paling tinggi. 1. Yang warna merah. Merah ya? Iya. Volumenya nggak kayaknya ya? Kan volume tuh juga. Ini bahan bakar. Iya. Ini kan memang dia
agak bukan yang gulma yang sehat ya. Zoom ini. 25 mas. Dia agak sedikit geser sih, nggak yang karena ada apa ya, faktor dari lensa kameranya yang beda, kelebarannya sudutnya, jadi agak sedikit geser karena dia nggak ada kompensasinya kayak di JTera. Kalau di JTera dia akan otomatis mengkompensasi dari warpingnya ini, jadi agak sedikit geser yang ini. Seperti bisa kita lihat ini dahan ranting-ranting ini dia agak geser. Ini kalau misal tadi kan di ketinggian 60 ya mas. Hmm. Kalau di ini lagi, lebih turun lagi, Bisa kebaca nggak NDVI yang gulma-gulma itu? bisa kebaca aja sih. Yang gulma sebelah mananya nih? Yang ini di, nih. ya itu. Ini Ini semak-semak ya. di sininya kan agak Iya putih sih. lah. Apa karena emang profilnya? Iya, karena emang dia NDVI-nya dia emang lebih rendah sih. Sebenarnya meskipun lebih rendah, kalau asal dia nggak ketutupan apa-apa tetap kebaca sih. Cuma memang resolusinya nggak sebagus kalau kita turunin. Nah, ini kan hasil tadi kan nggak semerah yang tanaman itu. Iya. Terus misal kita lebih rendah, apakah nanti bakal kelihatan lebih jelas merah gitu? Indeksnya tinggi, apa emang kayak gini emang udah kebaca segitu indeksnya? Iya, udah kebaca segitu sih pasti. Walaupun dipendekin, ya. Karena mungkin bedanya gini, kalau dia warna merah, sebentar. Nah ini aku kasih contoh ya, GSD itu kayak apa. Nah ini kan satu pixelnya ada kotak ya. Nah ini di real life ini satu kotak ini ukurannya, kita kemarin set 2,7 ya, 2,7. Misal kita rendahin di 1 cm. Jadi satu kotak ini nanti kurang lebih di real life itu 1 cm. Jadi ibaratnya lebih jelasnya aja, lebih antar, mungkin yang kanan sama kiri sebenarnya beda indeksnya, cuma karena dia resolusinya cuma jaraknya dia misalnya berapa ya, 1,5 cm lah antar kanan sama kiri ini, karena dia kebacanya 3 cm akhirnya jadi satu gitu, kegabung indeksnya, yang seharusnya kanan sama kiri ini beda gitu. Bedanya di resolusi aja dia sebenarnya, kalau untuk perhitungan indeksnya sama ya. Ini yang merah yang bagus. Pohon. Ya. Bisa kita lihat juga daunnya memang lebih hijau dia. Pertama kita ke katalog. Dari katalog dulu. Nah, ini katalog. Di sini di view katalog. Satu kita cari folder yang training, tempat kita nyimpan data projectnya itu. Ini klik kanan, new, terus dari save file. Save file kita taruh nanti feature-nya taruh mana, kita nyimpannya samain di tempat nyimpan kita project ArcGIS juga nggak apa-apa. Boleh. Location, terus ini namanya polygon. Tadi aku udah bikin polygon tambah satu. Oke, CMS template. Oh ya, ini geometry type-nya polygon. Ini nggak usah, itu di run. Nah, kalau udah di run, ini polygonnya keluar di sini. Nggak sesuaiin. Kenapa? Kalau udah keluar poligon, Kalau udah keluar polygon, kita bikin feature baru, create feature. Di sini feature, di create, nanti keluar menu di sini. Nah, ini kadang si hadisnya ngebug. Kita ini lagi. Kita ke polygon satunya. udah di ini. Kenapa? Udah di save kan tadi mas?
keluar lagi. Kita polygon, kita create a polygon feature, bikin Tinggal pilih ya, kita tinggal mau mau. benar. Nah, kalau udah di klik kanan finish. Nah, udah bikin kayak gini. Setelah itu kita ke map, klik kanan, properties, ke clip layer, no clip ini ganti jadi clip to an outline. Nah, kita bisa pakai layarnya yang mau kita pakai yang polygon yang atas. Apply, oke. Setelah itu polygonnya dimatiin. Tuh. Nanti ekspornya di export map. Tinggal bikin ini, atur ukuran size-nya berapa, tempatnya di mana nyimpannya. Setelah itu nanti ekspor, nanti keluarnya kayak begini.